Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Gilang Syafitra Ramadan dengan NIM S1S124037 akan mempresentasikan matkul sistem operasi dengan judul Memahami Virtual Machine. Virtual machine atau disingkat VM merupakan salah satu inovasi penting dalam dunia komputasi modern yang memungkinkan sebuah komputer fisik untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan di lingkungan yang terisolasi. Virtual machine adalah bentuk emulasi dari komputer fisik. Artinya, kita bisa menciptakan sebuah komputer baru secara virtual, lengkap dengan CPU, RAM, hard drive, dan bahkan perangkat jaringan. Namun, semuanya berada di dalam perangkat lunak. Virtual machine di atas komputer host. Virtual machine berjalan di atas komputer host, namun semuanya berada di dalam perangkat lunak. Virtual machine berjalan di atas komputer host atau komputer fisik utama dengan bantuan perangkat lunak yang disebut hypervisor. Teknologi ini membuat pengguna tidak perlu lagi memiliki banyak perangkat fisik untuk menjalankan berbagai sistem operasi. Misalnya, mahasiswa teknik informatika bisa menginstal sistem operasi Linux di laptop Windows-nya tanpa harus melakukan dual boot atau membeli laptop baru. Virtual machine juga sangat berguna untuk eksperimen, pengujian perangkat lunak, simulasi sistem operasi, hingga implementasi server dalam skala besar. Dalam dunia industri, teknologi ini bahkan menjadi tulang punggung bagi sistem cloud computing dan data center karena efisiensi dan fleksibilitasnya sangat tinggi. Tidak heran, menurut data tahun 2023, lebih dari 79% perusahaan global telah menggunakan virtual machine dalam infrastruktur TI mereka karena dapat menghemat biaya, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat keamanan sistem. Teknologi virtualisasi adalah dalam VM dibangun dengan bantuan sebuah sistem pengelola yang disebut hypervisor. Hypervisor adalah software inti yang bertugas memisahkan sumber daya komputer seperti prosesor, memori, dan disk ke dalam lingkungan virtual yang berbeda-beda. Hypervisor ini dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama adalah Type 1 atau bare metal dan Type 2 atau hosted. Hypervisor Type 1 berjalan langsung di atas perangkat keras komputer tanpa perlu sistem operasi host, sehingga memberikan performa yang lebih cepat, stabil, dan aman. Tipe ini biasa digunakan pada server skala besar dan pusat data seperti pada sistem VMware EXXI dan komputer Microsoft Hyper-V karena langsung mengontrol hardware. Hypervisor tipe ini cocok untuk kebutuhan enterprise yang menuntut performa tinggi dan uptime maksimal. Di sisi lain, Type 2 hypervisor berjalan di atas sistem operasi host yang sudah ada, seperti Windows atau Linux. Tipe ini biasanya digunakan untuk kebutuhan personal atau pengembangan perangkat lunak karena lebih mudah diinstal dan digunakan. Contoh paling populer dari hypervisor Type 2 adalah Oracle VirtualBox dan VMware Workstation. Meskipun tidak secepat Type 1, keunggulan Type
terletak pada kemudahannya, fleksibilitasnya, serta mendukung berbagai sistem operasi tamu tanpa konfigurasi rumit. Selanjutnya adalah contoh penerapan virtual mesin. Penerapan virtual mesin sangat luas dan mencakup berbagai skenario, baik dalam perusahaan besar maupun individu. Sebagai contoh, VMware ESXi yang merupakan hypervisor Type 1 telah digunakan oleh sekitar 85% perusahaan Fortune 100. Dalam skenario tersebut, salah satu server fisik mampu menjalankan hingga 50 atau bahkan lebih server virtual secara bersamaan. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi jumlah perangkat fisik yang dibutuhkan, sehingga menghemat biaya pembelian ruang fisik, listrik, dan pendingin ruangan server. Virtual mesin juga mempermudah pengelolaan infrastruktur IT karena setiap sistem virtual dapat dikloning, disalin, atau dipindahkan dengan mudah ke server lain. Contoh lainnya adalah Microsoft Hyper-V yang sudah terintegrasi langsung dengan Windows Server dan sangat populer di lingkungan bisnis. Hyper-V sering digunakan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi penting dalam lingkungan yang aman dan terisolasi, atau sebagai lab pengembang internal. Sementara itu, untuk pengguna individu seperti pelajar, peneliti, atau developer, Oracle VirtualBox adalah pilihan yang paling umum. VirtualBox adalah software gratis, open source, dan sangat fleksibel, memungkinkan pengguna untuk menjalankan sistem operasi lain seperti Linux, Ubuntu, atau Kali Linux di dalam Windows tanpa perlu memformat hard drive atau kehilangan data. Hal ini sangat memudahkan proses belajar dan eksperimen karena pengguna bisa mencoba berbagai OS dan software tanpa risiko merusak sistem utama. Selanjutnya adalah kelebihan dari virtual mesin. Nah, virtual mesin memiliki banyak keunggulan yang menjadikannya pilihan utama dalam banyak skenario teknologi. Pertama, dari segi efisiensi sumber daya. Virtual mesin memungkinkan satu komputer fisik untuk menjalankan banyak sistem operasi sekaligus, sehingga penggunaan hardware jauh lebih optimal. Perusahaan bisa mengkonsolidasikan puluhan server menjadi satu server fisik saja dengan rasio efisiensi 1:10 hingga 1:30. Yang kedua, virtual mesin juga menawarkan isolasi dan keamanan yang tinggi. Setiap virtual mesin berjalan dalam lingkungan yang benar-benar terpisah, sehingga salah satu sistem terkena virus atau crash tidak akan memengaruhi virtual mesin lain maupun sistem host. Ini sangat penting dalam skenario pengujian atau menjalankan aplikasi yang berpotensi berbahaya. Yang ketiga, dari sisi portabilitas, yaitu seluruh sistem operasi dan aplikasinya yang ada di dalam satu virtual mesin bisa dikemas menjadi satu file dan dipindahkan ke perangkat lain dengan mudah. Kita bisa menyimpan backup virtual mesin dan mengembalikannya kapan saja tanpa instalasi ulang. Selain itu, virtual mesin juga sangat fleksibel dalam pengaturan, misalnya menambah RAM atau ruang penyimpanan hanya dengan beberapa klik. Dengan semua kelebihan tersebut, perusahaan mampu menghemat biaya operasional hingga 80% karena tidak perlu membeli banyak server fisik, membayar konsumsi listrik yang tinggi, atau menyediakan sistem pendinginan berlebihan.
Meskipun sangat berguna, penggunaan virtual machine tidak luput dari kekurangan. Salah satu kendala utamanya adalah overheat kinerja, di mana lapisan virtualisasi akan melakukan instalasi virtual machine di laptop. Pertama kita ketik VirtualBox vir download. Windows source. Setelah aplikasi sudah terinstall, kita buka folder. Kita tunggu. Oke, already running ya. Kita tunggu, kita next, kita accept, kita next, kita next, yes, next aja, kita install. Oke, kita finish. Ya, di sini virtual mesinnya sudah terdownload, sisa kita setting sesuai yang kita mau.